Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marufatul Ayu Nurita, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 7 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu ruang lingkup disiplin ilmu kewirausahaan. Pembahasan yang pertama yaitu di sini disiplin ilmu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari nilai, keterampilan, dan perilaku individu dalam menghadapi tantangan hidup dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan peluang meskipun terdapat berbagai resiko yang dihadapi. Kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu mandiri yang mempunyai proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk kreativitas dan inovasi. Ini adalah hasil dari proses yang disiplin dan sistematis yang memanfaatkan inovasi untuk merespon kebutuhan dan peluang pasar. Definisi lain dari kewirausahaan menurut Suharto Prawirokusumo yaitu kewirausahaan diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena meliputi kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kemudian yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Kewirausahaan berfungsi sebagai cara umum untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Misalnya saja, di sektor korporasi, wirausahawan mempunyai kemampuan kreatif dan inovatif yang memungkinkan perusahaan berhasil dan mempunyai peluang yang besar. Melalui kemampuan kreatif dan inovatif, perusahaan menambah nilai pada produk dan layanan yang diinginkan pelanggan. Barang dan jasa merupakan keunggulan bagi perusahaan. Dan keunggulan merupakan salah satu bentuk keunggulan kompetitif. Begitu pula dengan keberhasilan mereka di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan institusi lainnya karena mereka mempunyai sumber daya atau wirausahawan yang kreatif dan inovatif untuk melakukan perubahan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah objek studi kewirausahaan. Subjek kajian kewirausahaan adalah kemampuan menetapkan tujuan hidup, kemampuan memotivasi diri, kemampuan inisiatif, kemampuan membentuk modal, kemampuan mengatur waktu dan beradaptasi dengan belajar dari pengalaman. Sedangkan objek studi kewirausahaan adalah keterampilan, sifat, nilai, dan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam perilaku. Menurut Suparman, bahwa objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang yaitu nomor 1, kemampuan merumuskan tujuan hidup dan usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang kali sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Kemudian yang kedua, yaitu kemampuan memotivasi diri untuk melakukan suatu tekad yang besar. Kemudian yang ketiga, kemampuan berinisiatif atau mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Kebiasaan inovatif adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari berbagai kemungkinan atau kombinasi baru yang dijadikan perangkat dalam menyajikan barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan membentuk model material, sosial, dan intelektual. Selanjutnya adalah kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Kemudian yang ketujuh yaitu kemampuan mental dilandasi agama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun menyakitkan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan. Kewirausahaan mulai dikenal luas pada awal abad ke-18. Pada tahun 1755, Richard Cantillon, seorang Irlandia yang tinggal di Prancis, pertama kali menggunakan istilah wirausahawan dalam bukunya Essai sur la nature du commerce en général.
yang mendefinisikan wirausaha sebagai seseorang yang mengambil risiko. Awalnya, istilah wirausaha mengacu pada pedagang yang membeli barang secara lokal dan menjualnya dengan harga yang tidak menentu. Itu sebabnya mengambil risiko berdasarkan ketidakpastian disebut berani. Pada tahun 1994, Peter F. Drucker mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian pada tahun 1996, Thomas W. Zimmerer menyatakan bahwa kewirausahaan adalah proses memanfaatkan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi di setiap orang setiap hari. Kewirausahaan adalah proses yang dinamis, menciptakan nilai barang, jasa, dan kekayaan. Nilai tambah dan kekayaan ini diciptakan oleh pengusaha perorangan yang berani mengambil resiko, menginvestasikan waktunya, dan menawarkan beragam barang dan jasa. Produk dan jasa yang diciptakan pengusaha belum tentu merupakan produk baru, namun mempunyai nilai manfaat baru. Menurut perkembangannya, konsep kewirausahaan mempunyai beberapa konsep dan ciri khusus seperti kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, seperti kreativitas dan inovasi. Kemampuan berorganisasi, kemampuan mengambil resiko, kemampuan fokus pada hasil, kemampuan senantiasa menciptakan peluang dan kepuasan pribadi dan serta kebebasan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang materi yang kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.